Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahadatul Eksizara. Kami dari mahasiswa psikologi IAIN Batu Sangkar yang akan bekerja sama dalam pemeriksaan psikologi saudara. Hari ini akan dilakukan pemeriksaan psikologi atau yang biasa disebut dengan psikotes. Sebenarnya hal ini bukanlah merupakan suatu tes, karena tidak ada pengertian lulus dan tidak lulus. Tujuan pemeriksaan psikologi kali ini adalah dalam rangka praktikum, sehingga kami mohon kesediaan saudara untuk dapat mengerjakannya dengan optimal agar kami dapat membantu saudara sebaik-baiknya. Persoalan yang akan disajikan beraneka ragam, ada yang berupa kalimat hitungan, menggambar, dan sebagainya. Namun saudara akan dijelaskan terlebih dahulu agar dapat mengerjakannya dengan baik. Saudara tidak perlu khawatir karena untuk pemeriksaan psikologi kali ini tidak diperlukan persiapan apa-apa. Pada dasarnya orang akan dapat mengerjakannya dengan baik. Yang penting dengarkan baik-baik petunjuk yang akan diberikan. Kerjakanlah apa yang diperintah dan jangan dikerjakan apa yang tidak diperintah. Jika belum mengerti petunjuknya, bertanyalah pada saat kesempatan bertanya diberikan, sebelum saudara dilepaskan untuk mengerjakannya. Waktu mengerjakannya dibatasi, tetapi batas waktunya ada yang tidak kami beritahu kepada saudara, sehingga kami harap saudara bekerja semaksimal mungkin. Karena kita bekerja dalam kelompok, maka kita akan mulai pada saat yang sama dan selesai mengerjakan bersama-sama. Jangan ada yang mendahului mulai, tetapi jangan ada pula yang masih mengerjakan ketika aba-aba berhenti diberikan. Saudara boleh menggunakan pulpen atau pulpen, tetapi pada tes tertentu akan mengharuskan menggunakan pensil yang kami sediakan. Tidak diperkenakan menggunakan penggaris dan penghapus. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, marilah kita mulai dengan mengisi lembar riwayat hidup. Apakah Ananda sudah selesai mengisi lembar riwayat hidup? Jika sudah selesai, maka taruhlah kertas dan pulpen saudara di atas meja. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian tes ini. Tes kali ini yaitu tes Sheffield. Tes Sheffield ini tujuannya untuk keperluan yang berkaitan dengan faktor kemampuan mental atau umum atau kecerdasan. Tes ini diperlakukan untuk anak yang berusia 4-8 tahun. Tes Sheffield ini terdiri dari 4 subtes, yang setiap subtes dikerjakan dalam waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya yaitu petunjuk subtes pertama. Inilah contoh alat tes pada subtes yang pertama. Di bagian atas terdiri dari 4 buah kotak, di bawahnya ada 6 buah kotak yang menjadi pilihan jawaban dari kotak keempat yang pertama. Di dalam kotak yang pertama ada bunga yang berbentuk lurus, dan yang di kotak kedua bunganya agak sedikit miring. Yang kotak ketiga yaitu bunganya agak miring. Dan manakah yang cocok di antara 6 kotak ini untuk mengisi kotak yang nomor 4? Yaitu yang C. Karena yang kotak yang pertama itu tegak lurus, agak miring lebih miring, dan yang C yang lebih miringnya. Jadi jawaban dari tes yang pertama ini adalah C. Yang selanjutnya yaitu contoh kedua, ada 4 buah kotak. Yang kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, dan kotak keempat yang kosong. Dari yang keempat kotak ini, dari yang keenam kotak ini, manakah jawaban jawaban yang tepat untuk mengisi kotak nomor 4? Yaitu jawabannya E. Karena kotak yang pertama dihitamkan sedikit, yang kedua agak ke bawah sedikit, yang ketiga lebih ke tengah, dan yang kotak keempat jawabannya yaitu E, agak ke bawah.
Apakah saudara paham dengan penjelasannya? Jika sudah, silakan dikerjakan dalam waktu yang ditentukan. Dimulai dari sekarang. Waktu pengerjaan subtes yang pertama sudah habis. Silakan taruh pulpen dan kertas jawabannya di atas meja dan perhatikan saya kembali. Petunjuk subtes, saya akan menjelaskan petunjuk subtes yang kedua. Cara pengetesan sama dengan subtes yang pertama, hanya berbeda dalam caranya. Mengerjakan tes dari 5 gambar terdapat di dalam kotak. Pilihlah 2 gambar yang paling berbeda dalam kotak tersebut. Jadi nanti akan diberikan 5 buah gambar di dalam kotak-kotak, maka pilihlah 2 gambar yang paling berbeda dari kotak yang diberikan tadi. Apakah saudara paham? Jika paham, maka kerjakanlah dalam waktu yang sudah saya tentukan. Dimulai dari sekarang. Waktu pengerjaan subtes yang ketiga sudah selesai. Selanjutnya taruhlah pulpen dan alat pulpen dan kertas di atas meja. Saya akan menjelaskan subtes yang keempat. Subtes yang keempat ini terdapat 10 buah soal. Cara mengetes sama dengan subtes yang lainnya, hanya berbeda dengan cara pengerjaan tesnya. Hanya untuk bagian ini, sebaiknya memberi contoh di papan tulis. Saya sudah menyiapkan sebuah contohnya. Di dalam kotak ini ada 2 gambar dan sebuah titik. Manakah yang cocok gambar yang pertama dengan kotak-kotak A, B, C dan D dan E ini? Ya, benar, jawabannya adalah C, karena titiknya di antara kotak dan lingkaran. Dan contoh yang kedua, manakah gambar yang sesuai dengan kotak yang pertama dengan jawaban kotak A, B, C dan E? Yaitu jawabannya D, karena titik yang ada di dalam kotak ini di antara kotak dan segitiga. Apakah saudara sudah paham dengan penjelasan saya? Jika sudah, silakan dikerjakan. Dimulai dari sekarang. Baiklah, waktu pengerjaan tesnya sudah habis. Silakan saudara taruh hasil jawaban saudara di atas meja. Terima kasih telah berpartisipasi dalam mengerjakan tes CVIT ini. Nanti hasilnya akan saya beritahu secepatnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.